Bentar ya nak, papa kerja dulu. Kamu di sini tunggu, tidur nggak apa-apa, oke? Oke, diam. Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas episode ke-26. Udah lumayan panjang banget, udah kayak sinetron Azab Indosiar. Nanti bakalan berseri-seri mungkin sampai episode ke-1000 kalau di KID channelnya masih ada, amin. Dan laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo ThinkPad yang memiliki nama ThinkPad 11E. E-nya di sini stand for education, jadi kenapa judulnya ini nanti bakalan laptop 2 jutaan khusus untuk pelajar SD dan SMP, karena ini benar-benar laptop yang digunakan untuk belajar. Sebenarnya ini adalah laptop baru, cuman karena dari segi spesifikasi udah lumayan lama dan laptop ini juga udah di launching sekitar 2015, jadi udah sekitar 5 tahun lalu. Dan menurut saya meskipun laptop baru, kalau umurnya udah 5 tahun ya udah kita masukin ke segmen retas saja. Tapi sebelum kita mulai videonya, kan udah mulai, jangan lupa makan. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi, dan juga sugar glider yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, nama dari laptop ini adalah Lenovo ThinkPad 11E, yang E-nya ini stand for education atau pendidikan. Dan sebenarnya pasar dari Lenovo ThinkPad 11E ini pendidikannya yang kasta mana? Dan setelah saya research itu mulai dari SD sampai SMP. Jadi kalau udah SMA kayaknya nggak bakal cocok untuk laptop ini, karena spesifikasinya ini bener-bener digunakan untuk anak SD dan juga SMP. Dengan spesifikasinya Intel Celeron N2940 quad core dengan base clock 1,8 GHz yang bisa di boost hanya sampai 2,2 GHz, memori RAM-nya 4 GB DDR3L dengan konfigurasi dual channel. Untuk layarnya memiliki dimensi 11,6 inch, belum Full HD tapi udah di atasnya HD, yaitu resolusinya 1366 x 768. Kemudian untuk storage-nya sebenarnya dia menggunakan hard disk berkapasitas 500 GB, cuman kemarin saya ganti menjadi SSD karena di 2020 ini syarat laptop untuk masuk ke meja reviewnya di KID itu harus pakai SSD. Jadi sekarang kita nggak terima hard disk. Kenapa? Karena saya males banget untuk nge-review hard disk, bakalan lama banget. Dan seperti biasa buat kalian yang minat dengan Lenovo ThinkPad 11E edisi retas yang sudah saya upgrade ke 240 SSD ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Tapi stoknya untuk yang versi 244 GB ini cuma satu. Tapi jangan khawatir karena saya juga sudah menemukan dan juga sudah memberikan link pembelian yang lain yang juga sudah menggunakan SSD dengan harga yang relatif lebih murah, yaitu hanya 2,1 juta. Sedangkan untuk ThinkPad 11E yang kita retas ini harganya 2,3 juta. Jadi lebih murah yang versi 128 GB, lebih murah sekitar 200.000. Dari segi desain, ThinkPad ini dari zaman dulu sampai sekarang secara form factor itu menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi desainnya itu dari dulu ya seperti ini. Jadi ini adalah tipikalnya rugged laptop yang laptopnya kuat banget. Dan Lenovo ThinkPad 11E ini saya research tadi di websitenya, dia memenuhi 12 standar militer. Cuman nggak disebutkan standar militernya seperti brand sebelah yang 810G. Tapi kalau ThinkPad ini dia katanya sudah memenuhi 12 standar militer, udah dites secara militer, dan dia juga memiliki keyboard yang water resistant atau anti air. Nah, karena dari dulu Lenovo ThinkPad ini nggak ada perubahan yang signifikan, jadi desainnya standar dengan logo ThinkPad yang ada di pojok kiri serta huruf I. Kalau ini kalian tutupi, ini bisa nyala, kelihatan nggak ya? Pokoknya huruf I yang ada di sini tuh dia bisa menyala berwarna merah. Jadi untuk tulisan ThinkPad-nya ini dia memiliki finishing berwarna chrome, dan untuk titik merahnya ini bisa nyala. Kemudian di bagian tengah atas ini ada indikator untuk WiFi. Jadi kalau WiFi kalian aktif dan connect dengan internet, dia nanti akan menyala berwarna hijau. Kemudian untuk tulisan Lenovo-nya dia ada di pojok bawah seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba ritual di KID yang udah lumayan lama nggak saya jalankan, yaitu ritual satu tangan. Kita coba dulu apakah ThinkPad 11E ini bisa dibuka dengan satu tangan. Iya, tidak bisa. Jadi karena belum bisa dibuka dengan satu tangan, ya berarti kita harus membukanya dengan 2 tangan. Set. Nah, jadi ini adalah penampakan bagian dalamnya. Di bagian dalamnya, di bagian keyboard, ya kalian tahu pasti kalau kalian ngikutin DKID udah lama, saya itu penggemar keyboard dari Lenovo, apalagi kalau seri ThinkPad. Saya agak sedikit susah menjelaskannya ya, mungkin akan saya bandingkan dengan laptop lain, jadi kalian nanti bisa tahu perbedaannya apa yang saya maksudkan di sini. Sebentar, saya ambil laptop dulu. Nah, kalau kayak gini mungkin saya bisa sedikit menggambarkan apa perbedaannya keyboard dari ThinkPad dan juga laptop lain.
Kalau keyboard laptop lain itu dia keyboardnya kayak gini, biasa aja. Jadi kayak secara desain dia itu travel distance-nya mungkin sekitar 1,4 mm dan jarak-jarak per tombolnya itu juga standar. Tapi kalau ThinkPad travel distance-nya itu benar-benar kerasa enak banget. Jadi kalau kalian lihat di sini jaraknya per tombol ini juga. Kemudian permukaannya keyboard itu agak kasar, jadi nggak terlalu licin. Kalau digunakan untuk ngetik itu bakalan enak banget pokoknya. Mungkin buat kalian yang juga udah punya laptop ThinkPad bisa membantu saya untuk menggambarkan bagaimana enaknya keyboard dari ThinkPad ini. Nah, jadi kalau kalian lihat itu keyboardnya itu benar-benar enak banget. Dan kalau saran saya untuk anak-anak programming bisa cobalah untuk Lenovo ThinkPad ini. Tapi jangan yang seri ini, seri yang agak tinggian lagi karena ini benar-benar digunakan untuk belajar. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Di bagian dalamnya ini sama seperti di bagian cover belakang tadi. Jadi ada logo ThinkPad dan juga titik merah yang bisa menyala. Dan yang unik kalau misalkan ini kita tutup ya, kayak logo ThinkPad-nya itu bertemu. Ini sama bagian sini itu bertemu. Jadi kayak kesannya kalau gini LDR, kalau gini ketemu. Jadi kesannya itu kayak, ya menurut saya unik aja sih desainnya. Waduh, ini tadi padahal setupnya udah bagus, sekarang kok berantakan lagi gitu loh guys. Sorry ya, karena memang saya ini orangnya agak sedikit barbar dan anak saya ini sepertinya udah lumayan ngantuk, jadi saya harus cepet juga syutingnya. Ayo lihat. Kemudian sekarang kita bahas apa lagi, mungkin touchpad. Untuk touchpadnya dia posisinya sudah center dengan spasi dan ketika digunakan itu bakalan enak banget sama dengan keyboardnya. Sayangnya untuk ThinkPad ini karena dari dulu desainnya ini kayak gini-gini aja, jadi sebenarnya bukannya nggak bagus desainnya, karena saya udah lihat terlalu sering, jadi menurut saya desainnya ini agak terlalu membosankan. Contohnya seperti frame ini, framenya ini masih tebel banget seperti laptop keluaran tahun 2005 bukan 2015. Tapi ya ThinkPad ya kayak gini ini, walaupun kalian nanti ThinkPad keluar 2019, belum ada yang saya menemukan ThinkPad itu framenya bezel seperti laptop-laptop seperti mungkin Lenovo lain, Lenovo Yoga C340 atau S340 itu kan desainnya keren-keren. Tapi kalau ThinkPad memang kayaknya nggak bakal diubah deh desainnya. Jadi kayak dia memang disegmenkan untuk rugged laptop atau laptop yang dari dulu terkenal awet dan kuat. Dan untuk konektivitasnya ThinkPad 11e ini untuk WiFi-nya menggunakan chipset dari Intel yaitu 7560 dengan Bluetooth-nya masih versi 4. Dan untuk konektivitasnya di sebelah kanannya ini ada, sebentar biar fokus dulu. Di sebelah kanannya ada Kensington lock, kemudian HDMI, USB 3.0, tombol volume up and down dan juga tombol power. Nah, kemudian di sebelah kirinya ini ada, fokus, pinter sekali. Sebelah kirinya ada input power, input LAN, kemudian apa ini? Kemudian ada USB 2.0 dan juga jack audio, plus ditambah lagi ada slot yang full SD card, jadi bukan micro SD card. Oke, jadi sekarang waktunya kita bongkar ThinkPad 11e ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Nah, di bagian dalamnya ini yang menarik, meskipun Intel Celeron N2940 quad-core ini termasuk CPU yang menggunakan TDP rendah, tapi ThinkPad 11e tetap memberikan single fan, meskipun single fan-nya ini kecil banget. Dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, pertama adalah memori RAM-nya yang kalian bisa upgrade sampai maksimal 8 GB. Kemudian untuk SSD-nya bukan di-upgrade, tapi bisa kalian ganti dengan kapasitas yang lebih besar dan SSD-nya ini berbentuk SATA 2,5 inch. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi 35 Wh battery, tapi karena ini adalah CPU low power yang TDP rating wattnya itu rendah banget, kemudian juga nggak ada graphic card, jadi baterai 35 Wh ini udah cukup. Dan Lenovo mengklaim ini bisa bertahan sekitar 7 jam, tapi ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi WiFi itu bertahan sekitar 2 jam 45 menit. Oke, sekarang waktunya kita tes Lenovo ThinkPad 11e ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 untuk mengetahui bagaimana performa dari Intel Celeron quad-core N2940 ini. Dan hasilnya di running pertama skornya itu sekitar 120-an CB, dan untuk running ketiganya 131 CB, running ketiganya naik lagi 132 CP. Jadi skornya ini ya, kenapa saya tadi di awal bilang kalau laptop ini memang digunakan untuk belajar, karena dari segi performance CPU-nya itu nggak menyentuh 200, 150 aja nggak menyentuh, jadi cuman menyentuh di angka
130 CB, 130-an CB. Dan sekarang masuk ke scene yang paling ditunggu-tunggu oleh kebanyakan pelajar, yaitu tes gaming. Tapi seperti yang saya bilang di awal, kalau laptop ini tuh sebenarnya adalah laptop yang memang untuk belajar, bukan untuk gaming. Jadi buat pelajar yang mau gaming pakai laptop ini, pikir-pikir lagi. Kalau kalian nggak percaya, yaudah kita langsung tes aja. Pertama kita tes di game Dota 2, kita pakai settingan paling kiri, mentok kiri dengan settingannya 1280x720, jadi nggak Full HD karena memang bawaan laptopnya pun resolusinya belum Full HD. Dan hasilnya kalau misalkan nggak war itu sekitar ya 37 fps, masih acceptable, masih enak untuk dimainkan. Tapi kalau udah ada creep dan udah masuk ke scene war, FPS-nya drop banget di bawah 30 fps, jadi bener-bener nggak playable untuk dimainkan. Lanjut ke game yang ringan lain, yaitu CS:GO. Di sini kita juga menggunakan settingan 1280x720 dengan settingan grafik mentok kiri very low. Dan hasilnya, kalau kalian bisa menang di game ini dengan pakai laptop ini, wah berarti kalian GG, karena untuk average FPS-nya itu cuma 7 sampai 10, dan saya coba main pun saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mati. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas di episode ke-26 dengan laptopnya ThinkPad 11e kali ini. Dan kesimpulannya, dengan harga sekitar 2,1 juta saja untuk yang konfigurasi SSD 128 GB, buat anak-anak Anda yang mungkin udah punya anak dan anaknya masih pelajar SD atau SMP, laptop ini bakalan cocok banget. Pertama karena dia udah SSD, jadi SSD itu enak. Jadi kalau misalkan kita tutup seperti ini, dia kan nge-sleep. Nah, udah mati nge-sleep. Kemudian kalau kita buka, kalau pakai hard disk itu bakalan lama, tapi kalau pakai SSD dia bakalan cepet nyala seperti ini. Dan dengan harga 2 juta dapet ThinkPad dengan keyboard yang enak banget. Jadi meskipun kita barbar kayak gini ngetiknya, itu feel suaranya keyboard dari ThinkPad itu khas banget. Dan ini empuk banget. Wah, pokoknya kalau keyboard ThinkPad itu memang amazing. Tapi kalau dari segi desain, ThinkPad itu memang annoying. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kali ini. Intinya dengan harga 2,1 juta, kalau kalian punya anak yang mungkin SD atau SMP, atau adik yang masih SD atau SMP, kalau kalian pengen adik atau anak Anda bener-bener fokus untuk belajar, kasih aja laptop ini. Karena kalau di luar negeri, ThinkPad 11e ini OS-nya pakai Chromebook, jadi bukan pakai Windows. Kalau Chromebook itu memang bener-bener digunakan untuk anak kecil belajar. Jadi kalau Windows kan dia masih bisa install Solitaire, install Zuma, dan lain-lain. Tapi kalau Chromebook itu benar-benar terbatas. Tapi karena di Indonesia ThinkPad 11 ini versinya Windows, bukan versi Chromebook, jadi ya menurut saya sih nggak masalah. Karena memang kalau misalkan digunakan untuk nge-game, dia nggak bakal kuat. Dan karena anak SD atau SMP itu biasanya kan barbar juga. Kadang kalau misalkan ada orang yang jual cilok lewat, itu laptopnya ditinggal, kemudian jatuh, prak, dia beli cilok. Dan kalau pakai ThinkPad ini, karena dia tergolong ke rugged laptop yang kuat banget, jadi menurut saya masih aman. Dan untuk berat sih lumayan berat ya, untuk sekelas laptop 11,6 inch itu berat banget. Tapi anak SD dan SMP sekarang itu menurut saya udah tinggi-tinggi, udah besar-besar, nggak kayak zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu itu anak SD dan SMP itu minumnya Tajin. Kalau kalian nggak tahu Tajin, browsing aja. Tajin itu kayak ya pokoknya air susu buat bayi tapi versi BBJS. Tapi kalau anak sekarang kan gizinya udah gizinya udah kuat-kuat banget lah. Kalau bawa laptop segini aja menurut saya kuat banget. Oke, jadi cukup segitu aja video retas kali ini. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.